Oke, kita mulai ya. Jadi sekali lagi saya ingin pelan-pelan tetapi kalian memahami. Jadi sehingga materinya itu masuk gitu ya. Kalau saya review kemarin itu kalian udah MDOF dengan free vibration gitu ya. Lalu udah diperkenalkan dengan matriks normalisasi begitu ya. Nah, jadi matriks normalisasi ini akan kita gunakan untuk MDOF ketika ada beban. Karena sekali lagi matriks normalisasi ini akan sangat membantu kita seperti itu ya. Sehingga ya udah hari ini kita akan membahas kalau ada beban nih, beban lateral ya lebih tepatnya kan. Karena ya sekali lagi memang kita itu dinamika struktur ngomonginnya beban lateral ya. Oke. Ya, kita itu ya pelan-pelan tapi kalian paham ya. Nanti akan kalau misalkan ada yang ke-skip gitu, ada yang masih kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan ya. Karena mungkin penampakannya aja sulit, tapi sebenarnya materinya sangat-sangat gak sulit gitu. Livia bisa minta tolong bacain? Bisa, Bu. Persamaan dinamik mu double dot tambah du single dot tambah ku sama dengan ft. Persamaan diferensial gerak dapat diselesaikan dengan 1. Metode analisis, 2. Metode numerik. Yang pertama ada Deret Pade, yang kedua ada Rumi Kuta, yang ketiga ada Newmark, dan yang terakhir ada Wilson Teta. Oke, terima kasih Livia. Nah, yang jelas yang atas itu adalah persamaan yang selalu kita bahas satu semester gitu ya. Jadi persamaan dinamika struktur, persamaan geraknya itu ya cuma yang atas itu. Jadi kalau pemainnya lengkap ada 4 gitu kan ya. Nah, demikian pula juga MDOF, SDOF sama aja semuanya gitu. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial itu sebenarnya bisa pakai metode analitis atau bisa pakai metode numerik. Nah, metode analitis ini tuh kayak benar-benar nurunin, ngintegralin, turunin satu-satu gitu lah ya. Benar-benar analitis gitu. Lalu ada metode lainnya nih, namanya metode numerik. Ya sebenarnya dalam kasus apapun gitu, kita bisa pendekatannya pakai analitis yang benar-benar ngitung, diturunin gitu, atau mau pakai metode numerik gitu. Nah, metode numerik itu lumayan sangat membantu gitu ya. Jadi karena nggak semua persoalan itu bisa diturunkan dengan mudah gitu. Nggak semua persoalan bisa diintegralkan dengan mudah gitu kan ya. Nah, ketika udah kompleks itu kita pendekatannya bisa menggunakan metode numerik gitu. Jadi sebenarnya metode numerik ini penting dan bisa kepake di banyak hal sebenarnya. Jadi harusnya sih analisis numerik itu harusnya wajib sih. Nah, cuma ya mungkin saya nggak tahu, mungkin dari kalian mungkin cuma satu atau berapa orang yang coba ngambil ya, yang ngambil cuma segitu gitu. Tetapi harusnya itu sangat penting dan bisa kalian gunakan sebagai tools di apapun sih, di apapun masalahnya gitu. Ya, jadi metode numerik itu intinya kayak memotong-motong gitu ya, memotong-motong sehingga kita bisa mendekati fungsi aslinya gitu. Sama kayak sebenarnya ngeintegralin gitu kan. Maksudnya kan luasan di bawah kurva gitu kan sebenarnya bisa pakai analitis ya. Hitung dulu persamaan kurvanya gitu kan. Nah, tapi bisa juga kalian potong-potong gini kan, partisi-partisi sehingga bentuknya kan kumpulan dari trapesium kan gitu. Kumpulan dari trapesium luasannya kalian jumlahin satu-satu gitu kan, ujung-ujungnya tetap luasan di bawah kurva gitu. Itu sebenarnya ide paling yang paling simpel lah, contoh paling simpel dari metode numerik gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kayak kalian ambil analisis numerik anum gitu, itu bisa dipakai di banyak hal gitu. Karena banyak sekali masalah itu yang terlalu kompleks kalau kita turunin pakai persamaannya gitu ceritanya. Nah, beberapa
metode numerik itu seperti Deret-Padir, Runge-Kutta, Newmark, Wilson-Theta gitu. Newmark beta juga. Nah, jadi banyak nih metode pendekatan metode-metode numerik gitu. Salah satunya itu. Michael Ezra Novaldi bisa minta tolong baca. Bisa, Bu. Ya. Metode superposisi ragam. Solusi persamaan dinamik dinyatakan dalam peralihan akibat masing-masing ragam. Respon struktur merupakan superposisi respon ragam-ragam getar. Oke, terima kasih Michael. Jadi ada namanya metode superposisi ragam. Idenya sebenarnya kalau saya highlight ya, sebenarnya yang perlu di-highlight adalah peralihan dari masing-masing ragamnya gitu, lalu disuperposisikan gitu. Respon struktur itu adalah superposisinya gitu. Nah, jadi superposisi itu istilahnya sebenarnya kayak sama kayak kalau kalian belajar analisis struktur, itu juga kalian sebenarnya udah pernah tuh kenalan sama superposisi. Jadi misalkan landutan akibat dead load gitu ya. Jelek ya. Ini misalkan landutan akibat dead load segini, lalu landutan akibat live load segini gitu. Sehingga landutan total kan ini ditambah ini. Nah, sama juga itu adalah superposisi gitu. Demikian juga gaya dalam gitu. Beberapa kasus bisa kita superposisikan, ceritanya kayak gitu, bisa kita tambahin. Nah, jadi kita juga akan melakukan itu tuh. Kita akan jumlah-jumlahin tiap ragamnya. Ceritanya gitu. Nicholas Suryadi bisa tolong bacain? Baik, Bu. MU double dot ditambah DU dot tambah KU sama dengan FT. U sama dengan Bu, maaf Bu, saya itu lupa. Itu tanda apa ya, Bu? Ya, Bu? Maaf. Itu V, yang normalisasi V. Oh, ya, Bu. Baik. Sama dengan VZ dikali V pangkat T, V pangkat T, MV, Z double dot, generalized mass, ditambah V pangkat T, dV, Z dot, generalized damping, plus VT, KV, Z, generalized stiffness, sama dengan V pangkat T, FT, generalized load. Oke, terima kasih Nicholas. Nah, jadi kita kan tahu ya persamaan geraknya kayak gini gitu kan ya. Lalu kemarin kita juga udah tahu U itu adalah V kalikan Z gitu kan kemarin. Oh ya, kemarin itu namanya Q. Jadi beda. Ini ya memang beda variabel memang karena sumbernya beda. Ini kemarin kita Q namanya, sekarang kita namanya Z gitu ya. Nah, tapi itu sesuatu yang sama. Sekarang kita udah tahu tuh kalau U itu V kali Z. Lalu disinilah kita akan melihat ke keluar biasaan matris normalisasi yang kemarin. Jadi U-nya ini coba kita masukin nih ke sini kan. Kita masukin aja ke sini gitu. Lalu tiap sukunya dikali VT. Tiap sukunya dikali VT gitu kan ya. Nah, sehingga ya udah ini kan MU double dot kan berarti ini ya, ini kan MU double dot. Itu kan. Lalu ini DU single dot. Lalu habis ini U. Nah, terus habis itu tiap-tiap sukunya kali VT. VT ini transpose ya, jadi P normalisasi transpose gitu. Masing-masing dikali P, PT gitu, P transpose. Sehingga kelihatan ada ini nih, ada suku yang kayak gini kan. Ini nih, ada suku yang ini kan. Ada suku yang ini nih kan. Ada suku yang ini gitu. Ya, lalu ada suku yang ini. Nah, jadi P normalisasi transpose dikalikan massa dikalikan P
itu jadi generalized mass. Terus habis itu P transpose dikalikan damping dikalikan P jadi generalized damping. Lalu habis itu P transpose dikalikan K dikalikan P jadi generalized stiffness gitu. Sama ini terakhir generalized load gitu. Nah, terus ini susunannya jangan kebalik ya. Jadi harus P transpose dikalikan massa dikalikan P. Jangan massa dikalikan P dulu lalu dikalikan P transpose, itu hasilnya beda karena kalau matrix itu order itu matters ya. Jadi urutan itu berarti, jadi beda nanti hasilnya ya. Jadi nggak bisa dibalik-balik kayak kalau ngalihin angka biasa gitu. Nah, emangnya apa sih oke-nya ini gitu kan ya? Inilah oke-nya. Ruth Anastasia bisa minta tolong baca. Proses uncoupling. VT dikali MVZ double dot ditambah V pangkat T dikali DVZ Z single dot ditambah V pangkat T dikali KV dikali Z sama dengan V pangkat T dikali FT. Matriks dari M1 00, 0M2 0, 00 M3 atau matriks diagonal dikali Z1 Z2 Z3 ditambah D1 00, 0D2 0, 0D3 atau matriks diagonal Z1 Z2 Z3 ditambah K1 00, 0K2 0, 00K3 Z1 Z2 sama dengan L1 L2 L3. Jika V adalah normalized smooth shape, maka V pangkat T MV sama dengan I V pangkat T KV sama dengan diagonal omega kuadrat. Ya, oke, terima kasih Ruth. Jadi disinilah luar biasanya si matriks normalisasi, apalagi kalau di kolaborasi pakai matriks normalisasi transpose gitu loh. Jadi diapit gini ya, P transpose dikalikan massa dikalikan P itu ya memang sebelumnya massa itu matriks diagonal ya. Jadi oke lah ya, ini matriks diagonal gitu ya. Terus habis itu P transpose dikalikan damping dikalikan P gitu. Nah, ini tuh jadi 0 nih, jadi matriks diagonal kan ini. Ininya 0 nih. Ininya 0, ininya 0. Demikian pula juga matriks kekakuan, ininya kan 0, ininya 0. Padahal kita tahu kan matriks kekakuan itu kan nggak 0 kan, maksudnya nggak diagonal kan awalnya itu. Matriks damping juga nggak kan. Jadi kalau misalkan masih ini, kalian buka slide yang minggu lalu ya, kan matriks damping sama kekakuan itu ada isinya kan, di sini ada isinya, di sini ada isinya kan, di sini ada isinya, di sini ada isinya, nggak 0 gitu. Terus ini juga ada kan, ini ada gitu kan, ini ada. Nah, dengan adanya mereka, maksudnya nggak 0 gitu, ini tuh 1 sama 2 kan bisa ketemu ya, 1 ini kan ketemu sama ini kan. Yang ini bisa ketemu sama ini gitu, padahal itu persamaan 1 nih, kan persamaan 1 gitu ya, ini dikalikan ini, ditambah ini, kalikan ini, terus gitu kan, sama ini dikalikan ini, ditambah ini, kalikan ini, terus saja, K-nya juga gitu kan. Kelihatan ada kontribusi persamaan 1 pun gitu, itu ada kontribusi nomor 2 sama nomor 3 gitu. Nah, disitulah kompleks tuh, jadinya kita kompleks. Nah, dengan adanya proses uncoupling ini, kita bisa ngenolin efek mereka nih, kita nolin ini. Jadi benar-benar 1 cuma ketemu 1 kan, lainnya 0 kan. 1 ketemu 1 lainnya 0 gitu. 1 ketemu 1 lainnya 0. Cuma gitu doang gitu. Jadi mensimplifikasi masalah gitu. Jadi kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. Bayangin aja kalau semuanya couple, kalau misalkan ada 100 DOF gitu, semuanya berhubungan nih, pusing kan? Nah, kalau misalkan 100 DOF tapi ternyata bisa kita pecah jadi 100 individu yang berbeda, kita liatin satu-satu, itu kan lebih mudah daripada kita ngeliatin 100-100-nya berhubungan satu sama lain gitu kan, rumit tuh. Nah, disitulah kehebatan matriks normalisasi yang kemarin gitu. Nah, selanjutnya itu yaitu ya namanya adalah proses uncoupling. Nanti jadi bintang semuanya ya. Jadi yang udah
normalisasi ini di proses uncoupling ini jadinya dikasih nama bintang gitu. Terus nah ini tadi kan massa memang matriks diagonal ya. Nah, tetapi ada yang unik lagi nih. Pi transpos dikalikan massa dikalikan pi itu adalah matriks identitas. Ada yang masih ingat matriks identitas itu apa? Gimana? Ada yang masih ingat matriks identitas itu apa? Yang diagonal matriksnya itu satu semua ya, Bu? Iya, tepat sekali. Terima kasih, Jonathan. Jadi, benar-benar diagonalnya itu cuma 1 gitu nilainya. Ini 1, 1, 1. Aduh, jelek ya. Ya pokoknya diagonalnya 1 gitu ya, lainnya 0. Itu tuh matriks identitas. Jadi, nanti massa di sini tinggal 1 aja ya. 1, 1 gitu nanti. Gara-gara ini, pi transpos dikalikan massa dikalikan pi. Nah, itu cobain aja, kalian bisa nyobain di Excel gitu. Excel itu tinggal nulisin mau ngetranspos tinggal M sama dengan M transpos gitu kan. Bisa tuh kayak gitu. Nah, bisa pakai Excel gitu, cobain aja nanti angkanya akan dekat tuh. Terus juga pi transpos dikalikan K dikalikan pi itu ternyata diagonal omega kuadrat. Jadi si K bintang 1 ini, K1 bintang ini, K2 bintang ini, K3 bintang ini itu sebenarnya omega 1 kuadrat, omega 2 kuadrat, omega 3 kuadrat gitu. Jadi ada lagi yang unik ya selain bikin matriks diagonal. Jadi ada 100 orang ya, anggap aja 3 ada 3 orang ngegeng nih. Sekarang kita ceraikan mereka gitu istilahnya. Kita ceraikan mereka sehingga kita bisa punya 3 individu yang kita liatin masing-masing. Itu pertama. Kedua, perlu menjadi catatan bahwa pi transpos dikalikan massa dikalikan pi itu matriks identitas. Dan yang ketiga, pi transpos dikalikan K dikalikan pi itu adalah diagonal omega kuadrat. Gitu. Berarti ada 4 catatan lah. Dan ini semuanya sangat membantu. Mempermudah masalah kita istilahnya. Mensimplifikasi masalah kita. Gitu. Kalau ada pertanyaan, silakan ya langsung aja ditanyakan. Kalau misalkan ada yang kurang ngerti juga langsung aja. Christine Kiswanti bisa minta tolong bacain. Iya, Bu. Persamaan lepas yang pertama M1 bintang dikali Z1.2 ditambah D1 bintang dikali Z1 dot ditambah K1 bintang dikali Z1 sama dengan L1 bintang dikali dalam fungsi T. Kemudian yang kedua, M2 bintang kali Z2 double dot ditambah D2 bintang dikali Z2 dot ditambah K2 bintang kali Z2 sama dengan L2 bintang dalam fungsi T. Yang nomor 3, M3 bintang dikali Z3 double dot ditambah D3 bintang dikali Z3 dot ditambah K3 bintang dikali Z3 sama dengan L3 bintang dalam fungsi T. N buah persamaan lepas yang diselesaikan masing-masing seperti pada SDOF. Akan dihasilkan solusi seperti berikut. Yang pertama Z1 dalam fungsi T, Z2 dalam fungsi T, dan Z3 dalam fungsi T. Ya, terima kasih Christine. Oke, jadi gara-gara sifat dari matriks yang bisa kita manfaatkan gitu ya sama normalisasi yang kita punya gitu. Sehingga kita itu awalnya 3 orang ngegeng, kita itu ceraikan mereka nih gitu. Jadi 3 individu berbeda nih gitu ya. Jadi ceritanya awalnya kan kita 3 MDOF ya. Awalnya kan sate kan. Awalnya kita sate kan. Nah, gini kan awalnya. Lalu kita ceraikan mereka nih. Jadi, seolah-olah kita tuh punya 3 SDOF. Gitu. Ceritanya gitu. Kan, ini ya, good idea kan. Jadi, kalian
Kalian tinggal ngeliatin satu-satu, tinggal ngeliatin satu orang gitu kan, satu orang satu-satu gitu. Nah, jadi kita pecah dia jadi S-DOF ceritanya tuh. Jadi S-DOF pertama itu punya persamaan gerak kayak gini. S-DOF kedua ini, S-DOF ketiga ini, gitu. Lalu, ya udah kalian buka catatan kalian. Tergantung kondisinya. Kalau bebannya sin gitu, buka catatan sin gitu ya. Kalau bebannya impuls, ya buka catatan beban impuls gitu ya. Dengan persamaan geraknya yang ini, yang udah kita dapat ini gitu. Terus kan kalau di catatan tuh kan S-DOF itu U kan misalkan U sama dengan F0 per K sin bla bla gitu kan. Nah, U itu kalau buat M-DOF nanti itu jadi Z gitu, masih Z gitu ya. Jadi ya udah kita buka catatan S-DOF gitu ya, yang U bla 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 gitu. Kalau di S-DOF itu adalah masih Z kalau di M-DOF. Kan ini memang kita konteksnya M-DOF kan. Gitu. Makanya dialah si Z gitu. Begitulah cara kita mendapatkan Z gitu. Oke, sampai sini masih ini kan. Jadi kuncinya adalah memecah ini ya, menceraikan mereka menjadi 3 DOF. Ya kalau ada 100 DOF, ya udah ceraiin aja jadi 100 S-DOF gitu. Oke, kita masih lanjut ya, masih aman. Sekali lagi kalau masih mengganjal silakan ditanyain ya. Prinsen bisa minta tolong bacain. Bisa, Bu. Peralihan lantai. Peralihan lantai didapat dari superposisi peralihan dari masing-masing ragam yang dilibatkan. U sama dengan VZ, matriks U1, U2, U3 sama dengan V11, V12, V13, V21, V22, V23, V31, V32, V33 dikali matriks Z1, Z2, Z3. Matriks U1, U2, U3 sama dengan Z1 dikali V11, V21, V31 yang merupakan kontribusi ragam 1 ditambah Z2 dikali V12, V22, V32 yang merupakan kontribusi ragam 2 ditambah Z3 dikali matriks V13, V23, V33 yang merupakan kontribusi ragam 3. Oke, terima kasih Prinsen. Nah, jadi kita kan tadi sudah dapat Z ya, kita sudah dapat Z. Tadi kita sudah dapat Z ini kan, dari ngemantengin tiap S-DOF gitu kan ya. Gitu, tiap orang kita pantengin gitu kan. Nah, ini jadi di sini nih, baru dapat Z aja kan kita. Sedangkan kita itu selalu ngomongin peralihan, kita ngomonginnya U gitu. Jadi U di M-DOF itu harus dikalikan dengan V. Seperti kemarin juga ya, minggu lalu itu V kali Q kan. Nah, itu maksudnya Q itu Z. Nah, ya udah kan udah dapat Z ya. Kalau ditulisin matriks sebenarnya cukup gini aja. Ini adalah penulisan dalam matriks aja, fully matriks kayak gini kan. Nah, kalau mau dalam dipecah dalam penjumlahan kan sebenarnya ini kali ini ditambah ini kali ini gitu kan ya, ini kali ini. Jadi kalau mau ditulis dalam penjumlahan itu yang nomor ini, yang persamaan yang di bawah. Nah, kalau ditulis dalam penjumlahan kayak gini, kelihatan banget kan kalau peralihan U1 itu penjumlahan dari efek si ragam 1 ditambah sama efek di ragam 2 ditambah efek dari ragam 3 gitu. Jadi peralihan di lantai 1 itu ya kontribusi si ragam 1 di lantai 1 ditambah ragam 2 di lantai 1, ragam 3 di lantai 1 gitu. Dapat idenya kan? Nah, terus sama juga buat peralihan di titik 2, peralihan di titik 3 itu kontribusi dari ragam 1, ragam 2, ragam 3. Disitulah superposisi yang dimaksud gitu. Oke, masih oke ya? Masih oke.
Jadi superposisi itu maksudnya ya penjumlahan ya. Simpelnya lah ya, simpelnya. Sekali lagi sebenarnya di analisis struktur harusnya kalian juga sudah pernah mengenal superposisi. Seperti tadi yang udah saya contohin. Kalau ada lendutan akibat beban A, lalu ada lendutan akibat beban B. Berarti berapa lendutan akibat A sama B gitu. Itu sebenarnya jumlahin bisa. Gitu. Nah, oke, masih ini ya, masih aman. Ini udah dapat U gitu kan ya. Sekarang kalau udah dapat U gitu ya. Oh ya, ini sekali lagi U-nya itu fungsi T ya. Jadi masih dalam fungsi T. Jadi U setiap saat gitu ya. Kan emang gitu ya. Kita kan selalu U setiap saat gitu kan. Selanjutnya, kalau kita udah dapat U, kita bisa mencari ini. Anissa Rizky bisa minta tolong bacain. Iya, Bu. Gaya geser rantai V T sama dengan K kali U kali T. K adalah matriks kekakuan struktur, U adalah vektor peralihan, I adalah indeks dari ragam, I sama dengan 1,2 yang berlaku sebanyak N ragam yang terlibat. Ya, oke, terima kasih Anissa Rizky. Jadi kita tadi udah dapat U kan, kita udah dapat U. U ini bentuknya ya bakal kayak gini nih ya, kayak gini nih bentuknya. Dan dalam fungsi T. Sehingga ya kita tahu kalau gaya itu kan kekakuan kali peralihan, kan selalu kan F sama dengan K kali X, kan gitu kan ya. Jadi ya udah U yang tadi kita kaliin aja sama kekakuan struktur, kan bakal dapat gaya geser tiap dov-nya gitu kan. Ini adalah gaya geser tiap dov-nya. Dan tiap waktu gitu ya. Gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Oke kan? Masih oke kan? Sebenarnya gitu aja. Yang ini kalikan kekakuan. Kekakuan struktur. Selanjutnya, Husky bisa minta tolong bacain? Iya bisa Bu. Gaya geser dasar V base T sama dengan V kali 1, di mana 1 adalah vektor 1 berukuran 1 kali jumlah lantai. Oke, terima kasih Husky. Nah, jadi idenya adalah ini kan gaya geser tiap lantai ya. Kan ya kalau bayangin aja kalian punya gedung gitu, lalu ada gaya geser tiap lantai. Misalkan 3 aja lah ya, biar nggak panjang. Nah, ini kan nahan ya, kan sekali lagi harus setimbang ya. Berarti kan V base itu kan sebenarnya penjumlahan dari gaya-gaya tiap lantainya kan, cuma dijumlahin aja kan. Idenya cuma kayak gitu, cuma ngejumlahin doang sebenarnya. Dituliskan dalam matriks itu kayak gini. Jadi buat ngakalin nih, kan sebenarnya matriks V yang ini kan sebenarnya gini ya, misalkan berapa? 3 kali 1 gitu ya, misalkan 3 kali 1. Ini kan ya, 3 kali 1. Nah, terus kita mau nyuruh program gitu, jumlahin ini, jumlahin sama ini, jumlahin sama ini gitu. Sebenarnya cuma jumlahin doang gitu. Nah, itu caranya kita bikin satu matriks. Jadi ini cuma kayak rekayasa calculation gitulah. Sehingga kita nyuruh jumlahin, tapi kita pinginnya simple inputnya gitu. Jadi kita bikin matriks. Isinya cuma satu gitu ya. Terus berukuran berukuran sejumlah lantainya. Jadi kan ini 3 kali 1 ya, ini 3 kali 1. Nah, gimana caranya nyuruh mereka jumlahin kan berarti tinggal bikin matriks gini aja kan ya, 1, 1, 1 gini kan. Jadi ini dikalikan ini, ditambah ini kalikan ini, ditambah ini kalikan ini. Jadi intian sebenarnya cuma nambahin gitu. Oke, masih ini kan gampang kan sebenarnya. Jadi makanya sekali lagi kalau misalkan ada rumus gitu, jangan terdistraksi dengan hebohnya si rumus. Pokoknya
sebenarnya rumusnya ini ngapain sih gitu. Jadi kita tangkap ide besarnya. Selanjutnya momen guling. Ratna Salsabila bisa minta tolong baca. Iya Bu, momen guling. MOT sama dengan H pangkat T kali VT, di mana H sama dengan H1, H2, sampai HJ. Adalah faktor ketinggian dengan HJ merupakan ketinggian lantai ke J dari taraf penjepitan lateral fixed base. Ya, oke. Terima kasih Ratna. Nah, ini juga simpel banget sebenarnya. Momen guling itu kalau kalian nge-unstruk kan sebenarnya cuma V di lantai 1 dikalikan tingginya, ditambah V di lantai 2 dikalikan tingginya lantai 2, ditambah lagi V lantai 3 dikalikan tingginya lantai 3 gitu kan ya. Jadi ada ini momennya ke sini gitu ya, sehingga ditahannya gini gitu kan. Momen guling kan cuma kayak gitu tuh. Sebenarnya cuma gaya kalikan lengan, gaya kalikan lengan, gaya kalikan lengan, cuma gitu doang tuh. Nah, biar kita nyuruh programnya simple, nggak sulit-sulit, kita kasih rekayasa lagi ya, rekayasa penulisan dalam matriks. Jadi kita bikin matriks ini matriks ketinggian gitu ya, matriks ketinggian gitu. Lalu kita kalikan dengan ini gaya geser tiap lantai yang udah kita dapat di sini. Gitu. Sebenarnya cuma sesimpel ini ya. Tinggal kali lengan, ini kali lengan, ini kali lengan gitu doang sebenarnya. Tapi kita tuliskan seperti ini. Jadi kita gampang masukin di di komputernya gitu atau program gitu ya. Tinggal aja masukin ketinggian lantai 1, ketinggian lantai 2, masukin. Lalu bikin matriks ketinggian dari data ketinggian gitu misalkan kan. Lalu habis itu momen guling adalah H transpose dari dikalikan gaya geser tiap lantainya gitu. Ya udah. Gitu. Jadi sama juga ya kayak ini tadi, kayak yang ini nih. Ya ini adalah matriks ketinggiannya. Jadi di sini adalah 4 meter, misalkan akumulatif ya 8 meter, ditambah 4 lagi kalau misalkan ketinggian antara lantainya 4. Pokoknya akumulatif sampai base gitu ya. Berarti habis itu tambah 4 lagi 12 gitu ya. Kan berarti tinggal 4 kalikan ini, ditambah 8 kalikan ini. Dikalikan tambah 12 kalikan ini gitu kan. Jadi sebenarnya itu gaya kali lengan, gaya kali lengan, gaya kali lengan gitu. Simpel banget kan sebenarnya. Nah, begitulah. Jadi kalau ada rumus, pahami sebenarnya ngapain gitu. Karena itu lebih lebih mudah gitu. Kalian juga nggak perlu ngapalin dan kalian dapat reasonnya gitu, deep insight rumusnya gitu. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan silahkan aja ya. Oke, nggak ada. Teresia Agustina bisa minta tolong bacain. Bisa, Bu. Struktur bangunan geser 6 lantai seperti tergambar memiliki kekakuan dan massa seragam di seluruh lantai. KI sama dengan 100.000 N per M. I sama dengan 1,2 titik 6. MI sama dengan 200 kg. I sama dengan 1,2 titik 6. Tinggi masing-masing lantai H sama dengan 4M. Ragaman untuk semua ragam sama dengan 5%. Cukup dengan memperhitungkan 2 ragam getar. Tentukan respons peralihan gaya geser dan momen guling bila struktur mendapat gaya sebesar Ft sama dengan 1000 sin 2pi T N di lantai paling atas. Ya, terima kasih Teresia. Jadi ini ya contohnya ada bangunan 6 lantai ya. Jadi DOF-nya ya 6 ya, berarti DOF-nya berarti matriksnya 6 kali 6 gitu ya. Kita pahami dulu kalau ada soal pertama kali ya. Jadi
struktur bangunan geser 6 lantai. Terus diketahui kekakuan tiap lantainya nih, udah dihitungin nih kekakuan tiap lantainya. Kalau enggak, kalian harus ngitung satu-satu ya kekakuan tiap kolom. Habis itu kalian paralelin buat jadi kekakuan lantai 1 gitu ya, tiap lantainya. Terus habis itu masa segini, tinggi antar lantai 4 meter, redaman 5%. Terus ini juga informasi yang penting ya, cukup dengan memperhitungkan 2 ragam getar. Jadi in the end nanti kalian cuma ngeliatin 2 individu. Nanti ada kalian cuma ngeliatin 2 individu. Jadi lumayan menghemat waktu gitu ya, apalagi kalau manual calculation gitu kan. Terus tentukan respon peralihan gaya geser momen guling bila struktur mendapat gaya sebesar sekian. Dan ini informasi yang penting ya. Gayanya cuma di lantai paling atas. Jadi gayanya cuma gini nih. Gini gitu. Kan bisa aja gaya ada di setiap lantai misalkan kalau soalnya gitu kan. Nah, di sini soalnya cuma ada di lantai atas gitu. Oke, jadi gitu ya, kalau ada soal kita pahami dulu. Terus ya ini ya ditanyain peralihan gaya geser momen guling. Ya ini udah kita bahas semua sebenarnya. Ya oke, jadi pertama-tama kita cari matriks masanya dulu sama matriks kekakuan gitu kan ya. Matriks massa itu ya kalian udah tahu ya, matriks massa itu diagonal terus cuma isi aja di dalamnya gitu kan. Lainnya 0. Terus habis itu ya ini kalau mau sebenarnya isinya kan 200 semua ya, tapi ini kalau mau disimplifikasikan jadi gini ya. Terus habis itu matriks kekakuan ini, dan kalian juga udah tahu caranya dapat kan ya, kalian patah-patahin kemarin gitu. Ini adalah matriks kekakuan. Seperti itu. Lalu dimasukin angka si matriks kekakuannya. Jadinya ini nih, matriks kekakuan. Oke, masih oke lah ya, masih sama kayak soal sebelumnya yang udah kalian kerjain juga. Selanjutnya habis itu kalian kan ngedeterminan ya, gitu kan, ngedeterminan matriks M omega kuadrat plus K gitu kan. Nah, habis itu kalian dapatkan, karena ini ada 6 DOF, ya kalian dapatkan 6 mode ya, 6 ragam gitu, 6 frekuensi alami gitu. Dan hasilnya kayak gini. Itu hasilnya ini. Ini omega 1 kuadrat, omega 2 kuadrat, omega 3 kuadrat, omega 4 kuadrat, omega 5 kuadrat, omega 6 kuadrat. Dan saya ingatkan juga, urutkan dari yang paling kecil, jangan sampai ini tuh omega 1 gitu ya, urutkan dari yang paling kecil. Lalu yang menjadi penting tadi kan kita sudah belajar ya, diagonal omega kuadrat itu ternyata matriks K bintang nih, Pi transpose dikalikan K dikalikan Pi. Jadi kalau kalian cobain juga misalkan di Excel atau di MATLAB gitu, cobain kaliin Pi transpose dikalikan matriks K yang kalian punya dikalikan Pi yang enggak transpose. Ini kan kalian matriks K udah punya juga nih. Cobain gitu, angkanya akan deket juga sama ini gitu. Jadi mau ngedeterminan atau pakai cara itu tadi, itu angkanya mirip gitu. Jadi silakan aja dicoba gitu di Excel. Terus habis itu kan kita cari ininya ya, mode shape kan, si matriks yang kalau kalian awalnya tuh matriks A itu kan. Nah, itu kan dijadiin satu kan sebenarnya ya matriks Pi itu ya. Gitu kan? Tempel aja jadi satu matriks. Habis itu pakai slide yang minggu lalu normalisasi si Pi-nya. Nah, ini adalah hasil normalisasinya. Terlihat 6 kali 6 ya, gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kalau ada pertanyaan tuh langsung nanya aja.
Oke ya. Kalau oke, kita lanjut lagi nih. Talia Salsabila bisa minta tolong sih. Baik, Bu. V sama dengan normalized mode shape, M bintang sama dengan V transpose dikali M dikali V sama dengan I. K bintang sama dengan V transpose dikali K dikali V sama dengan diak omega kuadrat. L bintang sama dengan V transpose dikali F sama dengan sin 2 V T min 38,9372, min 36,6744, min 32,2801, min 26,0098, 18,2279, dan 9,3867. Ya, oke. Terima kasih. Jadi, kita kan tadi udah dapat ya pi normalisasi. Lalu kita juga udah dapat ini. Kita ingat M bintang itu adalah matriks diagonal. Berarti kita punya matriks baru sebenarnya. Langsung aja nolin sih. Diagonal 0 lainnya maksudnya diagonal 1 lainnya 0. Matriks identitas. Terus habis itu kita juga punya matriks K bintang. Ini silahkan mau dari sini atau mau ya ini tadi diagonal omega kuadrat. Ini kan sebenarnya diagonal omega kuadrat. Nah, terus habis itu apa itu L bintang kan? Ini kan tadi ada L bintang juga ya di sini ya. Ini kan L bintang. M bintang punya, K bintang punya, terus D bintang ini sebenarnya mirip kayak matriks K kan gitu sebenarnya. Buat dapat matriks D gitu, jangan lupa dikalikan pi transpose dikalikan dikalikan pi gitu. Nah, lalu L bintang ini apa sih gitu kan? L bintang ini adalah tadi mana sih L bintang itu kan F dikalikan ini ya, pt dikalikan F gitu kan? Pt dikalikan F. Nah, pt dikalikan F. Nah, ini langsung tiba-tiba ini sebenarnya, Sebenarnya ada step D sebelum ini. Ya udah, kalian kan punya matriks pi ya, yang ini nih. Transpose aja. Berarti kan transpose itu kan ini ke sini kan. Lalu ini ke sini gitu kan. Terus seterusnya gitu. Itu adalah matriks transpose. Jadi kalau di Excel tinggal sama dengan M transpose gitu ya, komennya. Nah, matriks F ini apa? Nah, matriks F ini adalah ini. Tapi sekali lagi dia tuh di lantai paling atas gitu ya. Jadi matriks F-nya adalah kita sebaiknya sih kalau mau aman kalian bikin matriks F-nya dulu gitu ya. Jadi tulis dulu nih matriks F. Dia bekerja di lantai paling atas. Berarti lantai 1 0 kan? 1 2 3 4 5. Nah, di sini berapa sih tadi 1000 ya? 1000 sin 2 pt. 1000 sin 2 pt. Begini. Nah, inilah matriks F gitu ya. Ini matriks F. Nah, P transpose yang ini tadi ditranspose dikalikan F. Nah, inilah hasilnya gitu. Jadi sekali lagi F-nya ini jangan salah ya. Bisa jadi nanti kalian ngisi 1000 sin 2 pt semua gitu. Padahal dari soal diketahui gayanya itu cuma di lantai paling atas. Jadi yang ada isinya cuma F6 gitu. Oke, gimana? Masih ini ada pertanyaan nggak habis ini? Belum ada? Waduh, ini hujannya jadi suaranya harus balapan. Theo Patrick bisa minta tolong bacain. Saya uncouple equation, persamaan simultan yang semula berdimensi 6x6 sekarang menjadi 6 buah persamaan tunggal, yaitu FI bintang ZI double dot tambah DI bintang ZI single dot ditambah KI bintang ZI
sama dengan LI bintang. I sama dengan 1,2 dan seterusnya sampai 6. Ambil dua ragam getar saja. Satu, yang pertama 1Z1 double dot ditambah 2 M1 bintang omega 1 Z1 double dot ditambah 29,1 ZI sama dengan negatif 38,9372 sin 2 VT. Itu yang kedua 1 Z2 double dot ditambah 2 M2 bintang omega 2 si Z2 single dot ditambah 251,5 Z2 sama dengan negatif 36,6744 sin 2 BT. Oke, terima kasih Tio. Jadi kan kita tadi udah punya si bintang-bintang ya. Jadi kalau ditulis ya sebenarnya teh ini tuh kalau ditulis kan persamaannya sebenarnya ini ya, ini kan persamaannya. Kalau mau ditulis full matriksnya berarti ini kan 6 kali 6. Lalu habis itu ini 6 kali 1. Ini 6 kali 6. Ini 6 kali 1 gitu ya. Ini juga 6 kali 6. Ini 6 kali 1. Terus habis itu ini kayak ya ini kita coba ya. Jadi 6 kali 6 dikali 6 kali 1 kan hasilnya 6 kali 1. Lalu ini juga hasilnya 6 kali 1. Ini hasilnya 6 kali 1. Nah, berarti 6 kali 1 dijumlahin ya udah hasilnya 6 kali 1 kan. Nah, ini kan cocok saya ini. Ini kan si L bintang, ini kan 6 kali 1 gitu. Nah, jadi sebenarnya tulisan aja sih bentuk matriksnya kalau misalkan masih bingung ya. Tulisin aja itu semuanya 6 kali 6 ketemu 6 kali 1 ditambah 6 kali 6 ketemu 6 kali 1 ditambah 6 kali 6 ketemu 6 kali 1 gitu ya. Sama dengan 6 kali 1 si L bintang gitu. Nah, terus karena soalnya itu cuma minta 2 ragam getar aja gitu. Jadi sebenarnya kalian tuh dari proses uncouple ini, kalian tuh sebenarnya punya 6 individu gitu, punya 6 orang sebenarnya. Cuma katanya kan boleh ngeliatin 2 ragam getar aja gitu kan ya. Ya udah kita pantengin orang pertama sama orang kedua aja gitu ya. Orang ketiga sampai orang keenam nggak usah di ini. Tapi sekali lagi harus dari omega terkecil, jangan sampai kalian lupa ngurutin. Gitu. Jadi omega terkecil itu paling signifikan, paling govern, paling mempengaruhi struktur lah ceritanya gitu. Omega 1 sama 2, periode 1 sama 2 itu paling mempengaruhi. Ya, Jonathan mau nanya? Oh, belum Bu, sorry kepencet. Oh, oke. Terus habis itu ya udah bayangin aja ya ini kalau kalian tulis kan sebenarnya persamaan 6 kali 6 matriks M bintang ini kan sebenarnya 1, 1, 1, 6 kali kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 0 namanya kan. Lalu Z double dot I itu kan ya ini kan sebenarnya Z1, Z2 terus sampai Z6, jangan lupa double dot. Jangan lupa double dot. Kayak gini nih sebenarnya kan bentuknya. Ditambah matriks D gitu. Ya sebenarnya matriks D itu ya ini ya. Terus gitu, jangan lupa diagonal. Ini nilainya 0 selain itu. Terus Z1 bintang, Z2 single dot maksudnya. Z6 single dot ini kan. Lalu dijumlahin lagi, matriks K itu adalah omega 1 kuadrat terus ke omega 6 kuadrat, ini kan. Z habis itu Z1 sampai Z6. Terus sama dengan L1 sampai L6 gitu kan. Nah, ya udah kalian lihat aja persamaan 2 pertama kan. Tinggal gitu aja. Jadi ini ketemu ini ditambah ini ketemu ini ditambah ini ketemu ini sama dengan L1 gitu. Itu adalah persamaan pertama. Ini nih hasilnya.
Itu kan, ini kan 38,93 ini L1 kan ini. Gitu. Lalu persamaan 2. Kebetulan karena udah di uncouple jadi 2, cuma ketemu 2 gitu kan ya, lainnya kan di neglect kan ya, 2 ketemu 2, lalu habis itu 2 di sini ketemu 2 juga sama dengan L2 gitu kan. Di sini adalah persamaan nomor 2. Ya udah deh, jadi begitulah begitulah persamaannya gitu. Ini seolah-olah kita punya 2 S-DOF. Akhirnya kita bisa menceraikan mereka. Sebenarnya ada 6, sekali lagi ya, ini lanjutin aja. Ini kalikan ini, tambah ini, kalikan ini, gitu ya, lanjut terus. Itu adalah, nanti ada 6 sebenarnya, ada 6 persamaan. Gitu. Nah, tapi karena soalnya cukup memperhitungkan 2 ragam ketar saja, ya udah. Jadi kita tulisin aja nih cuma 2 orang di sini ya, cuma ngirisin 2 orang. Oke, sampai di sini masih oke kan? Aman kan? Aman. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, karena kita punya 2 S-DOF, kita liatin satu-satu aja gitu kan. Ya kan? Kita punya 2 S-DOF dengan persamaan gerak seperti ini. Berarti kan S-DOF kena beban sin kan, kena beban sin dan ada damping. Ya udah, berarti kalian buka catatan. Bagian S-DOF kena beban sin dan ada damping gitu. Buka catatannya gitu. Lalu kita selesaikan dengan persamaan S-DOF. Oke kan? Masih oke kan? Oke, selanjutnya kita lihat 2 individu itu, kita lihat satu-satu. Deviano, bisa minta tolong baca ini? Bisa, Bu. Solusi ragam getar 1 persamaan dinamik 1Z.21 tambah 2M bintang 1 omega itu apa ya, Bu? Saya lupa. Omega, psi. Apa, Bu? Maaf. Psi. Oh iya. Omega C Z.1 ditambah 29,1 Z1 sama dengan minus 38,9372 sin 2 VT. Analog dengan persamaan dinamik S-DOF. MU.21 tambah DU.1 tambah KU sama dengan F0 sin itu apa ya, Bu? Omega besar. Oh, omega juga ya. Omega besar T. UT sama dengan V0 per K sin omega besar T dikurang theta dibagi akar 1 min R kuadrat dikuadratin lalu ditambah 2 R kuadrat. R itu sama dengan omega besar dibagi omega kecil. Theta sama dengan tan arctan 2 CR per 1 min R kuadrat. Lalu R1-nya itu sama dengan 2V per 5,3906 sama dengan 1,1656. Lalu theta 1-nya itu arctan dari 2 CR1 dibagi dengan 1 min R1 kuadrat sama dengan minus 0,3143 radian. Lalu didapatkan persamaan Z1 dalam T sama dengan minus 38,9372 dibagi 29,1 dikali sin 2VT tambah 0,3143. Lalu dibagi dengan akar dari 1 min 1,1656 kuadrat dikuadratin lalu ditambah 2 dikali 0,05 dikali 1,1656 dikuadratkan. Lalu didapatkan hasilnya, hasil persamaannya yaitu minus 3,5537 sin 2VT tambah 0,3143. Ya, oke. Terima kasih, Deviano. Ya, jadi ini sambil hujan nih, jadi harus
agak teriak-teriak. Capek juga ya. Jadi kan ini punya dua ini ya, dua persamaan, punya dua persamaan. Nah, kita liatin dulu persamaan satu. Ini adalah persamaan satu kita. Jadi bebannya adalah sin, ada damping. Berarti kita buka catatan S-DOF, bebannya sin, ada damping. Nah, inilah catatan kita nih. Ini yang di kotak ungu adalah catatan kita. Ini adalah fungsi S-DOF kan, kalau bebannya sin. Nah, lalu kalian cocok logi nih. Gitu. Ini dulu ya. U-nya adalah persamaannya ini. Kalau dari catatan, ini adalah solusi steady state. Solusi yang steady state aja ini. Jangan lupa R kecil itu adalah perbandingan omega, lalu theta itu adalah ini, gitu kan ya. Nah, habis itu kalian cocok logi tuh. Jadi kan udah tahu ya kalau persamaan gerak kayak gini, solusinya ini. Kan ini butuh F0 ya, F0 per K. Ya udah, F0 itu adalah depannya sin. Berarti ini adalah F0 kita. Kebanyakan banyak yang salah. F0-nya itu ambil ini 1000. Nih ya, F0-nya ambil 1000, itu salah ya. Gitu. Jadi harus ini persamaan kita yang benar-benar S-DOF gitu. Kita pantengin persamaan ini. Jadi ini adalah F0. Lalu depannya U kan K. Ya ini adalah K, yaitu omega kuadrat tadi kan, itu si K. Terus habis itu ya udah ini ya, R-nya dicari, theta-nya dicari gitu kan, sehingga ini kan F0 per K sin bla bla bla, lalu ini juga penyebutnya ini gitu, sehingga in the end Z1 kita adalah ini. Gimana? Ada pertanyaan atau masih ada yang mengganjal gitu ya? Jadi kayak gitu, kita buka catatan gitu, lalu kita melakukan cocok logi gitu dengan persamaan yang baru. Jangan sampai kalian menggunakan F-nya adalah F ini, lalu K-nya juga K struktur gitu ya. Beberapa juga ada yang gitu tuh, K-nya ambil K struktur. K-nya ya ini harusnya K ini ya, karena kita ini itu tadi ya, bahasanya cocok logi gitu, analog dengan persamaan dinamik S-DOF. Oke, masih oke? Kita lanjut. Jason Christopher bisa minta lomba ini. Oh ya Bu, solusi ragam getar 2, persamaan dinamik 1 Z double dot 2 tambah 2 M2 omega psi Z double dot 2 tambah 251,5 Z2 sama dengan minus 36,6744 sin 2 pi T. Solusi Z2T sama dengan minus 36,6744 per 251,5 sin 2 pi T dikurangin 0,047 per akar 1 kurang 0,3962 kuadrat dikuadratin tambah 2 kali 0,05 kali 0,3962 kuadrat sama dengan minus 0,1728 sin 2 pi T minus 0,047. Ya oke, terima kasih Jason. Oke, tadi Deviano udah ngeliatin orang pertama nih gitu ya. Terus udah mencari solusi buat orang pertama, si Z1. Lalu Jason Christopher ngeliatin orang kedua nih dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Deviano, didapatkan Z2T-nya sekian gitu. Nah, minimal kita udah nyampe nih Z. Udah nyampe Z ya. Kita udah dapat Z.
Sedangkan Z itu kalau di MDOF itu belum apa-apa ya. Z itu kalau di MDOF belum apa-apa, harus dikalikan V buat menjadi peralihan. Kan kita selalu pengennya U ya, peralihan, karena kita pengen dapat gaya gitu kan ya. Jadi jadi harus dikali V, ceritanya gitu. Nah, ini adalah tadi yang atasnya adalah Z-nya Deviano, yang bawah ini adalah Z-nya Jason nih. Gitu kan? Kalikan V yang kita punya nih, V normalisasi yang udah kita punya. Ini kan harusnya kan 6 kali 6 ya. Harusnya 6 kali 6. Tapi kita comot aja 2 terdepan. Gitu. Ini comot nih. Comot lalu tempelkan di sini. Mana kursor? Tempelkan di sini. Dikalikan Z sama yang punyanya Jason sama Deviano tadi. Sehingga ya ini sebenarnya ditulisin dalam matriks kayak gini kan kayak gini aja ya. Ini kan penulisan dalam matriks ya. Kalau dalam penjumlahan ya udah jadi kayak gini aja ya. Yang ini kena ya ini kan ya, ini dikalikan ini sin bla 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 ini ditambah ini dikalikan ini sin bla 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 ini gitu. Jadi 00334 ini ya 00094 dikali 3,5537 gitu. Karena sin yang atas ya. Jadi itu adalah efek dari ragam 1. Selanjutnya ini efek dari ragam 2. Ini rumusnya Deviano, ini rumusnya Jason gitu kan. Sehingga dapat U-nya kayak gitu tuh. Nah, jadi U lantai 1, jadi ini U lantai 1, U lantai 2, U lantai 3, U lantai 4 gitu ya, sampai U lantai 6 gitu kan, ini U lantai 5. Nah ini, jadi U lantai 1 itu penjumlahan dari ragam 1 dan ragam 2. U lantai 2 juga seperti itu. Begitu. Sampai sini, apa ada pertanyaan? Jadi U-nya ini setiap saat ya, jadi dalam T, jadi peralihan setiap saat. Begitu. Masih oke gitu. Nah, ini cuma kopas saja sama yang tadi ya, ini persis sama yang ini nih, ditulis ulang. Terus kalau coba diplot gitu ya, ini kan efek dari ragam 1 ya, ini kayak gini. Lalu efek dari ragam 2, ini kayak gini. Sehingga penjumlahan mereka ini adalah ini. Begitu. Jadi nanti gerakan totalnya kayak gini ya. Oke, dan ini peralihan setiap saat ya, dalam fungsi T. Oke, nggak ada pertanyaan. Selanjutnya, ya udah kita dapat U ya. Kita kan tadi udah mempelajari ya, buat dapat gaya geser nih. Kita udah mempelajari buat dapat gaya geser. U-nya udah dapat kan, tinggal dikaliin sama kekakuan struktur. Oh ya, jadi perlu digarisbawahi ya. Jadi ngomongin SDOF itu cuma sampai sini ya. Ini proses uncoupling dan juga SDOF itu cuma sampai sini. Ngomongin lokal tuh sampai sini. Habis ini kita balikin lagi ke global. Jadi segalanya punyanya global. Kan ini kan V-nya juga V-nya struktur. Gitu. Terus masalah gaya geser juga K-nya struktur gitu ya. Gitu. Jadi kita pakai K yang awal tuh, K yang struktur. Jadi K yang ini nih, awal ini punyanya struktur. Ini ya. Ini nih, kita pakai, kita kaliin sama U yang udah kita dapatkan. Nih, kita kaliin U yang udah kita dapatkan. Ini K dikalikan U yang sudah kita dapatkan. Hasilnya adalah seperti ini.
ini adalah gaya geser di tiap lantainya. Jadi ya, ini V1, V2, V3, V4 gitu ya. V4. V4, V5, V6 gitu ya. Jadi V1 tuh ya ini ditambah ini gitu ya, V1. Begitu seterusnya gitu. Dan ini adalah gaya geser lantai tiap waktu, begitu. Masih belum ada pertanyaan? Nah, ini cuma di copy lagi ya, ini cuma masih sama dengan sebelumnya. Ini copy. Terus kalau di plot, ya sekali lagi ini ya, ini kan efek ragam 1. Ini efek ragam 2. Jadi gaya geser di lantai 1 itu penjumlahan dari efek ragam 1 ditambah efek ragam 2. Gaya geser di lantai 2 penjumlahan ragam 1 sama ragam 2, seterusnya gitu kan ya. Nah, jadi kalau di plot ini adalah bentukan gaya geser tiap lantainya akibat ragam 1. Sedangkan ini bentukan gaya geser tiap lantai akibat ragam 2. Sehingga kalau dijumlahin bakal kayak gini. Ya, inilah gaya geser tiap lantainya gitu ya. Kita udah dapat nih gaya geser tiap lantai. Oke, udah dapat gaya geser tiap lantai. Kan yang ditanyain itu peralihan gaya geser tiap lantai sama momen guling. Ya udah tinggal satu nih, ini tugas kita ya, nyari momen guling. Tapi sebenarnya sebelumnya bisa cari V-base dulu ya, cari V-base dulu. Jadi sama ide seperti ide yang kita udah bahas tadi ya, V-base itu sebenarnya cuma perlawanan dari gaya-gaya ini. Jadi sebenarnya adalah penjumlahan dari gaya geser tiap lantainya gitu ya. Jadi sekali lagi ini cuma V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4 tambah V5 tambah V6 gitu kan. Tetapi biar gampang dalam operasi matematikanya, kita bikin ini matriks 1 yang ditranspos. Jadi ini matriks ini ya ditranspos, jadi ke kanan ya, sama sih tadi udah diilustrasikan kan ya. Yang ini ya. Jadi direnteng ke kanan gitu, sehingga tinggal penjumlahan ini kan istilahnya 1 ya, 1 dikalikan ini ditambah 1 kalikan ini, jadi sebenarnya kita cuma ngejumlahin V tiap lantai gitu. Nah, ya udah berarti ini jumlahin aja nih, ini kan jadi direnteng ke kanan ya. Ini jumlahin ini, jumlahin ini, jumlahin ini, jumlahin ini, jumlahin ini gitu. Itu kontribusi ragam 1 gitu, ditambah ini jumlahin sama ini, 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 kontribusi ragam 2. Jadi in the end ini adalah gaya geser dasar kita gitu. Ini intinya cuma penjumlahan gaya geser tiap lantainya gitu ya. Jadi biar kita nggak pusing-pusing ngekomen di programnya atau komputernya, kita bikin aja matriks yang sebenarnya tujuannya cuma ngejumlahin. Matriks 1 tapi ditranspos. Nah, hingga akhirnya adalah kita mendapatkan momen guling gitu ya. Kita mendapatkan momen guling. Sekali lagi juga tadi udah dibahas juga ya, momen guling itu cuma V1 dikalikan tingginya, V2 dikalikan tingginya, V3 kalikan tingginya, V4 kalikan tingginya, V5 tingginya sampai bawah ya. V5 dikalikan tingginya sampai bawah, V6 dikalikan tingginya sampai bawah gitu. Karena ini cuma ngeguling gini aja, nanti ditahan oleh di sini gitu. Seperti itu. Nah, buat mempermudah operasinya gitu ya, biar kita nggak manual ya, ngeliatin gaya lengan manual gitu kan.
kita bikin aja vektor, ini vektor ketinggian, tapi ditranspos, direnteng ke kanan ya, sekali lagi direnteng ke kanan, sehingga nanti 4 dikalikan ini ditambah 8 dikalikan ini, itu kan sebenarnya itu tadi ya, momen tadi ya, gaya kali lengan ditambah gaya kali lengan gitu terus aja. Itu baru efek ragam 1. Digituin juga buat efek ragam 2 nih. Lengan dikalikan gayanya, ditambah lengan kalikan gayanya, tambah lengan kalikan gayanya gitu terus. Itu adalah efek ragam 2. Jadi in the end kita punya momen gulingnya itu adalah seperti ini. Ini adalah momen tiap saat, momen guling tiap saat ya dalam T. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Materinya cuma sampai sini nih hari ini. Jonathan ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau ngelihat rumus ini kayaknya kok rumit banget gitu ya, tetapi sebenarnya ini simpel banget kan. Jadi ternyata kalau maksud dari rumus ini sebenarnya cuma lengan kali gaya kali lengan seterusnya jumlahin gitu. Jadi itu. Jadi pesan saya gitu ya, matematika tuh kita jadikan tools gitu. Jadi kita nggak repot. Nanti kita waktu masukin ke program itu kan tinggal define aja ya ketinggian tiap lantainya gitu. Kita bikin matriks ketinggian tiap lantai, masukkan ini buat jadi matriks ini gitu. Itu lebih mudah gitu. Nanti masuk ke sini ketinggian lantai 1, nanti ketinggian lantai 2 masuk ke sini, lalu suruh transpose. Lalu habis itu ya udah kalikan aja dengan gayanya begitu. Jadi walaupun terlihat sulit sebenarnya simpel banget gitu. Maka di situ saya niatnya pelan-pelan nih, tetapi dipahami gitu ya. Jadi walaupun kelihatannya rumit, kan kelihatannya rumit ya matriks gitu. Tapi sebenarnya idenya sangat simpel. Dan itu pentingnya di situ tuh. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing nih kalau misalkan DOF-nya ada 100 gitu. Bahkan ya udah deh nggak usah 100 deh kan struktur kan makin ini ya bentuk struktur gitulah ya, gedung gitu kan makin rumit. Misalkan bentuknya biasa aja juga misalkan kan dia kan tinggi sekarang udah 56 lantai gitu kan, ya itu ADOF-nya banyak banget tuh. Bayangin aja berarti kan kalian punya 56 kali 56 matriksnya gitu kan. Tetapi bukan masalah sama sekali. Itu bukan masalah sama sekali karena kalian tinggal nyuruh aja si komputer ngedeterminan mau 1000 kali 1000 juga it's not a big deal buat komputer gitu ya. Itu cincai banget buat komputer gitu. Jadi justru kalian itu masternya gitu. Kalian berdayakan tuh komputer gitu. Jadi tangkap idenya, kalian butuhnya apa sehingga inputnya harus apa gitu ya. Jadi in the end nanti tinggal masalah ngedeterminan, ngaliin, nge-inverse, nge-transpose gitu-gitu suruh komputernya aja. Itu mah komputer kayak gitu jago banget gitu. Yang penting kita pastikan inputnya apa untuk mendapatkan output yang kita inginkan seperti itu. Jadi segala tools di dunia ini itu ya maksudnya matematika, komputer gitu ya, justru manfaatkan gitu ya. Jadi kalian justru jangan alergi gitu ngeliatin matematika kok kayaknya langsung alergi gitu, apalagi ngeliatin matriks gitu ya. Apalagi kalau belajar unstrict maksudnya ASDM tuh gitu ya. Kok kayaknya repot banget misalkan. Nah, itu justru coba cari benang merahnya gitu. Jadi kalian tuh
nggak terdistraksi dengan kerumitan mengali, tetapi kalian mendapatkan, oh ini ternyata cuma gini gitu ya, oh ternyata idenya gini sehingga dibutuhkan gini. Nah itu lebih penting. Jadi nanti ketika kalian dihadapkan dengan masalah yang kompleks, ya kalian ini cari solusinya gitu ya, cari solusinya dengan uraikan, dengan berpikir kalian, pola pikir kalian gitu ya. Masalah pengali yang rumit dan seterusnya tinggal serahkan aja. Masalah DOF yang banyak banget itu tinggal serahkan saja dengan program gitu ya. Gitu. Makanya kenapa kalau di mata kuliah saya, yaitu saya selalu kasih tahu kayaknya. Karena ini tuh benar-benar dasar nanti dalam analisis struktur gedung gitu ya. Nanti ada mod 1, mod 2, mod 3, nanti DOF dan seterusnya gitu. Jadi ini adalah paling dasar banget nih. Jadi sebenarnya isi program itu ya sebenarnya itu ya, isi sub sama isi etap itu kalau simple banget gitu, sebenarnya isinya ini gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Sepertinya ya itu aja sih materi hari ini gitu. Ya karena itu tadi saya berusaha pelan-pelan tapi kalian paham gitu. Dan sebenarnya tidak sesusah itu juga. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya udah sekian aja kuliah hari ini.